Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigrid. Baik, kali ini saya akan coba untuk membahas layout dan juga soal-soal ya berkaitan dengan eh, manajemen layanan TI, teman-teman ya. Oke, yang pertama, manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan bagaimana servis memberikan nilai kepada pelanggan? 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Servis memberikan nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi pencapaian hasil yang diinginkan oleh pelanggan tanpa pelanggan harus mengelola risiko atau biaya secara langsung. Jadi ini merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh perusahaan ya berkaitan dengan IT yang diperlukan oleh para pegawainya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah dari berikut ini yang tidak benar tentang servis manajemen? 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Yang tidak benar adalah adopsi service management yang telah berkembang terutama karena kemajuan alat dan teknologi. Adopsi service management berkembang bukan hanya karena alat dan teknologi saja teman-teman ya, tetapi juga karena kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis, kemudian efisien dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Kita lihat sini yang A, service management adalah praktek profesional yang didukung oleh pengetahuan yang luas, betul. Kemudian service management adalah seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan, betul gitu ya. Ada skema formal untuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi dalam manajemen service, itu juga betul, seperti itu teman-teman. Yang kurang tepat adalah yang C ya. Sehingga jawaban nomor 2 adalah C gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Titik-titik-titik adalah seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan, termasuk nilai kepada pelanggan dalam bentuk servis. Oke, 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya. Jadi service management adalah kemampuan organisasi untuk menyediakan nilai kepada pelanggan melalui sebuah atau berbagai macam bentuk layanan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4 teman-teman. 10. Oh iya, aku jelasin dulu ya soalnya ya. Titik-titik-titik menciptakan nilai, menghilangkan risiko kepemilikan dari pelanggan, memfasilitasi hasil yang ingin dicapai pelanggan, dan mengurangi efek kendala. Oke, 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Servis dirancang untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan mengurangi risiko dan kendala serta membantu pelanggan mencapai hasil yang diinginkan. Siap. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Penting untuk membedakan antara tiga jenis service provider yang berbeda. Manakah dari berikut ini yang paling akurat menggambarkan perbedaan utama antara service provider tipe 1 dan tipe 2? 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Jawabannya adalah B ya, penyedia tipe 1 bersifat internal dan tipe 2 menyediakan servis bersama. Nah, ini udah aku jelasin di video sebelumnya sebetulnya ya. Jadi ini perbedaan service provider gitu, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 itu untuk internal, kemudian tipe 2 itu share service unit, kemudian tipe 3 itu untuk eksternal ya. Eksternal dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya, cara menjawabnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6.
Nilai didefinisikan tidak hanya dalam hal hasil bisnis pelanggan, tapi juga sangat bergantung pada 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Nilai layanan ditentukan oleh persepsi pelanggan terhadap seberapa baik layanan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Jadi nanti mungkin challenge-nya adalah ketika nanti teman-teman SKB bagaimana membedakan antara satu submateri dengan submateri yang lain gitu ya. Nah, teman-teman yang penting adalah teman-teman harus cari kata kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau di sini biasanya berhubungan dengan hal-hal berkaitan dengan servis, kemudian bagaimana hubungannya dengan bisnis gitu ya. Itu teman-teman harus agak tricky gitu ya untuk mencari kata kunci tersebut gitu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7 teman-teman. Manakah dari berikut ini yang paling menggambarkan pelanggan eksternal? 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman. Seorang pelanggan yang bekerja untuk organisasi yang berbeda dan membayar untuk servis yang diberikan gitu ya. Itu definisi dari tipe 3 ya teman-teman ya. Tipe 3 seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Coba aku pindahin dulu ya. Berasal dari manakah maksud dari kesesuaian untuk tujuan suatu servis? Oke, 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Kesesuaian untuk tujuan merujuk pada kemampuan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dalam hal fungsionalitas gitu ya. Kita lihat untuk yang A itu kurang tepat, kemudian B kemampuan servis untuk tetap beroperasi setiap saat seperti yang disepakati dalam SLA. Ini kurang tepat ya. Karena ini konteksnya tidak untuk ke pelanggan seperti itu teman-teman. Kemudian untuk yang servis yang disediakan oleh organisasi outsourcing ini kita juga nggak membahas gitu ya berkaitan dengan IT service management seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal nomor 9, nilai pada sebuah servis dijelaskan dalam 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman, utilitas dan garansi. Nilai layanan dijelaskan melalui utilitas kemampuan layanan untuk memenuhi kebutuhan dan garansi atau jaminan bahwa layanan akan disampaikan seperti yang dijanjikan. Seperti itu teman-teman ya. Untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Utilitas yang baik digambarkan sebagai 10 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya adalah B ya. Fungsionalitas atau utilitas menggambarkan fungsionalitas utama layanan, yaitu apa yang layanan tersebut lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau pegawai. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu untuk 10 soal berkaitan dengan IT Service Management. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Jangan lupa mohon bantuannya teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.